Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan memulai acara hari ini. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk memberikan nama pada Zoom Bapak Ibu dengan format asal institusi atau universitas ataupun sekolah underscore nama Bapak Ibu ya, supaya memudahkan kita untuk mengetahui partisipan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai acara seminar pada pagi hari ini. Mohon untuk panitia untuk kembali ke slide sebelumnya. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Saya ucapkan kepada kita semua, semoga kita dalam keadaan yang selalu sehat pagi hari ini. Pagi ini kita akan mengikuti bersama talk show terkait cryptocurrency, the future of money. Nah, di sini kita akan membahas apa itu cryptocurrency dan betulkah bahwa cryptocurrency ini merupakan the future of money. Jadi seminar ini adalah seminar edukasi Bapak Ibu, para partisipan semuanya untuk kita lebih mengenal apa itu cryptocurrency dan bagaimana mungkin nanti akan dijelaskan salah satu kiat-kiat kita juga dalam berinvestasi gitu ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu masih belum mengenal cryptocurrency itu apa, nanti Bapak Ibu akan mendengarkan langsung dari narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu adalah Pak Permata dan juga Pak Yohanes Chandra. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan saya Maria Jevanya yang akan memimpin acara pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Dan saya salah satu faculty member dari Bisnis Matematik S1 Bisnis Matematik Universitas Prasetya Mulia. Dan pada pagi hari ini senang sekali bahwa talk show yang kita adakan adalah talk show kerjasama juga antara STEM Prasetya Mulia dan juga Nagaya Teknologi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke talk show pada pagi hari ini, mungkin saya akan memperkenalkan juga bahwa di Universitas Prasetya Mulia ini kita adalah sekolah STEM ya, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, dan kita juga bekerja sama pada pagi hari ini dengan Nagaya Teknologi yang merupakan sebuah perusahaan yang terdaftar di Singapura dan saat ini mengembangkan aset digital kripto yang berbasis blockchain bernama Nagaya yang terdaftar di Access dan Singapore Fintech Association. Dan Nagaya adalah aset digital hybrid yang di-backup emas dan proyek fisik ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini narasumber kita adalah dari STEM, yakni faculty member kita, yakni Pak Permata dan juga nanti Pak Yohanes ya dari Nagaya Teknologi. Baik, untuk itu Bapak Ibu, kembali saya ingatkan untuk Bapak Ibu, para partisipan semua pada pagi hari ini untuk bisa mengubah format nama Zoom-nya dengan menggunakan format institusi atau sekolah dengan underscore nama lengkap. Jadi saya contohkan misalkan STEM underscore Maria Jevanya ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu berasal dari sekolah mana atau misalkan Bapak Ibu berasal dari Nagaya, mohon nanti bisa diubah dengan format ini supaya memudahkan kita panitia untuk bisa mengetahui ya Bapak Ibu berasal dari institusi mana atau sekolah mana. Baiklah, pada pagi hari ini sebelum kita memulai kegiatan kita, saya akan membacakan terlebih dahulu apa saja yang menjadi agenda kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan masuk ke dalam introduction acara ini, lalu nanti kita akan mendengarkan opening remarks yang akan disampaikan oleh Pak Madison Ginting dan juga kepada Pak Anton Wardaya. Dan selanjutnya nanti ada perkenalan dari speaker kita pada pagi hari ini dan inti acara kita yakni talk show Q, dan di sana langsung ada Q&A ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita juga ada game session di mana di sini nanti Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti game session ini. Dan pertanyaannya juga pasti seputar dengan talk show ya. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk mengikuti talk show ini sampai dengan selesai. Dan perlu diketahui juga bahwa nanti akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan di akhir acara dan acara selesai ya. Harapannya acara ini bisa berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu
akan kami informasikan juga bahwa kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan talk show ini sampai dengan selesai, panitia akan memberikan e-sertifikat yang akan dikirimkan melalui email Bapak Ibu ya, atau para peserta semua adik-adik. Jadi pastikan Bapak Ibu peserta adik-adik semuanya bisa mengikuti talk show ini sampai dengan selesai, karena panitia hanya akan memberikan e-sertifikat bagi partisipan yang mengikuti talk show ini sampai dengan selesai. Baik, kita akan mendengarkan opening remarks yang akan disampaikan oleh Pak Madison Ginting selaku Program Director and Faculty Member Applied Science and Mathematics. Baik, selamat pagi Pak Madison. Selamat pagi Pak. Sepertinya suara Pak Madison masih di mute ya. Oke, sudah bisa. Tadi saya mau unmute, bisa. Oke, terima kasih Maria. Suara saya sudah jelas ya? Ya, sudah Pak. Silakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu adik-adik sekalian. Senang bisa bertemu hari Sabtu pagi ini. Ya, saya lihat di sini sudah ada 206 partisipan. Jadi kita semua ini memang ingin belajar juga, ingin tahu apa itu sebenarnya cryptocurrency. Ya, jadi dan apa kaitannya juga dengan STEM Prasetya Mulia. Ya, jadi saya mewakili dari Sekolah STEM Terapan Universitas Prasetya Mulia. Senang sekali Bapak Ibu bisa adik-adik semua bersama pagi hari ini di Sabtu pagi ini untuk kita belajar bersama mengenai cryptocurrency. Ya, semuanya itu berbasis STEM. Jadi sekali lagi STEM itu adalah Science, Teknologi, Engineering, Mathematics. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu adik-adik, terutama adik-adik yang senang komputer, itu pernah juga mendengar teknologi encryption ya untuk membuat suatu komputer tuh secure, sangat aman ya. Jadi perpindahan data dari satu network ke network lain itu aman. Itulah yang disebut dengan kriptografi ya. Nah, ini kan berarti ada persamaan antara kriptografi dan cryptocurrency. Jadi semuanya berdasarkan encryption ya. Jadi ini suatu hal yang menarik. Nah, dari suatu hal yang menarik ini nanti akan kita dengarkan juga apa itu sebenarnya. Kalau misalnya ya kita mau mengirim uang ya melalui e-banking kita, misalnya 100.000, saya mau kirim uang 100.000 ke Bu Maria ya melalui e-banking, melalui internet banking kan. Nah, itu kan setiap saya mengirim uang ya 100.000 misalnya saya transfer ke Bu Maria, itu ada yang melakukan ini catatannya, yaitu bank saya dicatatkan dan juga dilaporkanlah ke Bank Indonesia. Jadi semuanya centralized ya. Nah, jadi kalau cryptocurrency ini itu adalah decentralized ya, decentralized. Jadi saya bisa langsung mengirim uang ke Ibu Maria. Nah, tapi sekarang masalahnya siapa nanti yang mengontrol? Kalau tadi saya mengirim uang melalui bank, itu kan banknya mencatat dan sebagainya dikontrol dan juga ada Bank Indonesia, central banknya. Nah, tapi ini adalah decentralized. Jadi saya bisa mengirim uang ke Ibu Maria. Nah, tapi siapa yang akan mengontrolnya? Apakah dipercaya atau tidak? Ya. Nah, itulah menggunakan teknologi encryption, makanya disebut cryptocurrency. Nah, dasarnya itu adalah semuanya blockchain. Ya, jadi ini suatu hal yang menarik. Ya, teknologi berkembang dengan sangat cepat. Kalau dari saya pribadi sebagai pendidik, ya, sebagai program director and faculty, ya di Sekolah STEM Terapan Prasetya Mulia, ini sangat menarik karena semuanya sekarang ya suka atau tidak suka itu berbasis STEM, Science, Teknologi, Engineering, Mathematics. Salah satunya di dunia keuangan saat ini, ya itu direvolusionis ya, semuanya ada central bank. Nah, sekarang decentralized. Nah, siapa sekarang yang mengontrolnya? Itu kan dikontrol dengan banyak network komputer, ya teknologinya blockchain. Tadi salah satunya adalah Nagaya. Ya, jadi nanti akan dijelaskan semuanya. Nah, tapi underlying semuanya itu adalah STEM, Science, Teknologi, Engineering, Mathematics. Nah, jadi untuk adik-adik misalnya masih SMA, bisa juga dipikirkan ke depannya. Misalnya nanti kalau saya mau kuliah, ya kuliahnya di mana? Ya, karena sekarang semuanya sudah zaman digital, teknologi. Jadi kalau menurut saya itu berbasis STEM itu sangat diperlukan, ya dan peluangnya itu sangat besar. Ya, salah satunya ini cryptocurrency ini, ya. Nah, jadi sangat disayangkan ya sebagai pendidik juga banyak juga siswa-siswi yang katanya matematik itu susah karena segala sesuatu yang berbasis STEM ya, apalagi saya sebagai program director applied science dan mathematics,
Untuk sains, teknologi, engineering, matematik itu kan dasarnya semua tuh matematik. Ya, tapi mungkin sangat disayangkan banyak yang bilang matematik itu susah, matematik itu tidak berguna, tidak ada gunanya dan sebagainya. Ya, pertanyaannya apa benar atau tidak? Ya, salah satunya nanti kita lihat di sini underlying teknologinya dari cryptocurrency ini, blockchain. Ya, jadi di situ matematiknya banyak dipakai, ya, mengoptimalkan koneksi network, teknologinya juga dipakai, ya. Jadi semuanya itu berbasis STEM, ya, science, teknologi, engineering, mathematics, ya. Oke, baiklah, tanpa saya panjang lebar, ini suatu hal yang menarik. Jadi sekali lagi atas nama dekan dari Sekolah STEM Terapan Universitas Prastia Mulia, ya, saya mewakili Pak Dekan Pak Yudi yang pada saat ini berhalangan hadir. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu adik-adik sekalian untuk kita belajar, ya, belajar mengenai STEM, yang salah satunya khususnya adalah cryptocurrency ini, ya, teknologi yang dasarnya dari kriptografi tapi diaplikasikan ke dalam dunia keuangan sehingga disebut cryptocurrency, ya. Jadi demikian, kiranya dari pembelajaran kita pagi ini juga kita mendapatkan pengetahuan yang baru, insight, ya, dan juga untuk adik-adik juga nanti bisa dilihat ke depannya, ya, kira-kira saya mau profesi sebagai apa nih, bidang STEM itu apakah sulit atau tidak. Padahal semuanya itu menyenangkan sebenarnya, apalagi berbasis matematik, berbasis STEM, ya. Oke, baiklah. Selamat pagi. Jadi senang sekali Bapak bisa bertemu di sini dengan Bapak Ibu sekalian, dengan juga adik-adik, ya. Demikianlah sambutan saya pagi hari ini. Kiranya juga dari apa yang webinar ini, tujuan kami itu adalah benar-benar kita mendapatkan manfaat, ya, pengetahuan ilmu kita juga bertambah, ya. Demikian dari saya kembalikan kepada Ibu Maria. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Madison untuk opening remarks-nya pada pagi hari ini, dan seperti Pak May katakan tadi bahwa semoga saja kita bisa mendapatkan insight yang banyak terkait topik kita hari ini, ya, yakni tentang cryptocurrency. Baik, selanjutnya Bapak Ibu partisipan adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan opening remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Anton Wardaya selaku Ketua Umum Komunitas Pengusaha Indonesia. Pada Pak Anton, silakan. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi Pak Anton. Sorry. Oke. Pagi Bapak Ibu semua dan para hadirin semua, terima kasih buat waktunya pada pagi hari ini. Ya, saya dengan Dr. Anton Wardaya selaku dari Komunitas Pengusaha Indonesia. Terima kasih kolaborasi antara dari Prasetya Mulia, dari Nagaya dan Komunitas Pengusaha Indonesia. Jadi kita tahu bahwa cryptocurrency adalah alat pembayaran yang baru, ya, yang sedang berkembang sekarang ini, yang orang nanya, ini bagus nggak Pak, ya? Jadi kalau misalnya berbahaya nggak misalnya gitu, ya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali perdagangan itu menggunakan kripto, ya. Jadi kalau di sesi ini kita akan mendengar langsung seperti apa cryptocurrency itu. Tadi yang Pak Madison Ginting juga mention tentang STEM, itu juga akan berpengaruh sekali, ya, di zaman sekarang. Kita tidak perlu lagi melakukan segala hal secara manual, tetapi secara komputerisasi. Jadi termasuk cryptocurrency ini adalah salah satu aplikasi dari STEM itu, ya. Jadi kita tidak perlu memantau setiap saat juga gitu, ya, tetapi ada komputer yang mengolah, ya, data-data kita sehingga kita bisa melakukan perdagangan secara digitalisasi, ya. Nah, ini makanya jika nanti Bapak Ibu dan para hadirin mungkin di sini banyak juga siswa-siswi yang saya dengar juga sudah join, ya, dan bahkan sudah bermain cryptocurrency, ya. Anak SMA sendiri saya dengar sudah banyak yang main cryptocurrency gitu, ya. Tadi ada orang tua bilang, Pak, anak saya sudah main nih cryptocurrency gitu, ya. Nah, ternyata ini bukan cuma orang dewasa doang, ternyata anak pelajar pun juga sudah pada bermain kripto. Nah, ini bisa didengar Bapak Ibu langsung dari narasumber kita yang akurat dan terpercaya. Ya, terima kasih dari Prasetya Mulia, dari Nagaya dan Komunitas Pengusaha Indonesia. Saya dengan Dr. Anton Wardaya mengucapkan selamat mendengarkan. Baik, terima kasih Pak Anton untuk opening remarks-nya pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu partisipan adik-adik semua gitu, ya.
kita akan langsung masuk nih ke inti acara hari ini, yakni talk show terkait cryptocurrency. Dan di sini saya mungkin akan menyapa terlebih dahulu dua narasumber kita ya. Yang pertama adalah Pak Permata Nur dan juga Pak Yohanes Chandra. Selamat pagi Pak Yohanes dan Pak Permata. Selamat pagi Bu Maria. Baik. Halo, selamat pagi Bu Maria. Oke, ya sudah siap nih Pak untuk memberikan hari ini materinya nih terkait cryptocurrency. Mungkin ada sebagian besar yang sudah kenal betul gitu ya, tapi ada sebagian besar juga yang mungkin masih kira-kira apa sih ini ya cryptocurrency itu gitu, dan mungkin teknologi apa sih yang ada di balik cryptocurrency ini. Jadi hari ini kita narasumbernya Bapak Ibu dan adik-adik semua, yakni ada Pak Permata, merupakan program chair dari Software Engineering, dan saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Pak Permata. Pak Permata ini menempuh pendidikan ya di Computer Science di South Korea. Wah, kalau sekarang nih Korea lagi ngehits ya Pak Permata ya, banyak K-pop-nya nih. Nah, ini Pak Permata nih pasti juga senang sama Korea ya, artis Korea juga nih kayaknya ya. Oke, lalu Pak Permata juga mengambil pendidikan Bachelor of Electrical Engineering di Institut Teknologi Bandung ya. Jadi sekarang beliau merupakan salah satu faculty member juga di STEM ya. Banyak mengajar terkait materi-materi software engineering ya Pak Permata ya. Oke, selanjutnya mungkin saya akan membacakan CV dari Pak Yohanes. Nah, kalau kita lihat di sini Pak Yohanes menempuh pendidikan juga di Jerman gitu ya, dan di Universitas Trisakti di Indonesia. Lalu kalau kita lihat di sini experience beliau juga banyak nih ya, dan sekarang Pak Yohanes Chandra ini merupakan founder dan CEO dari Nagaya Technology ya, dan beliau juga merupakan praktisi aset kripto dan pengusaha. Wow, kalau kita lihat dari background dua narasumber kita ini, kayaknya mereka sudah hatam betul gitu ya terkait cryptocurrency ini. Nah, Bapak Ibu, adik-adik pada pagi hari ini karena kita akan bersama-sama membahas ya cryptocurrency itu apa, the future, apakah memang cryptocurrency ini the future of money. Sebelumnya mungkin saya akan tanya-tanya dulu nih sama Pak Permata ataupun Pak Yohanes ya terkait cryptocurrency ini. Oke Pak, mungkin saya mulai dari Pak Permata dulu kali ya. Sebelum kita masuk ke topik utama kita nih, mungkin ada sebagian besar Bapak Ibu yang masih belum mengenal apa sih itu cryptocurrency gitu ya. Apa sih beda dengan investasi yang lain gitu mungkin ya. Nah mungkin saya mulai dari Pak Permata dulu, boleh nggak Pak diceritain mungkin secara singkat apa sih sebenarnya cryptocurrency itu? Halo, cek. Iya. Silakan Pak. Ya, tentang cryptocurrency ya Bu ya. Betul. Wah, ini harusnya Pak Jo lebih bagus nih Bu untuk jelasin ini ya, karena dia praktisi ya Bu ya. Oke, jadi tentang cryptocurrency itu apa gitu ya. Jadi kebetulan kalau di STEM ini, kebetulan saya merupakan salah satu faculty member ya di Software Engineering. Jadi kita ada kuliah tentang teknologi, namanya blockchain nih. Nah cuman kalau tentang cryptocurrency-nya itu mungkin lebih baik Pak Jo nanti jelasin ya. Kalau saya karena background saya adalah praktisi, jadi saya akan mengupas tentang teknologinya. Teknologinya adalah blockchain ya. Jadi kalau teman-teman lihat cryptocurrency gitu ya, ngertinya wah ini kita bisa trading dan sebagainya. Baliknya itu apa sebenarnya gitu ya. Nah baliknya itu adalah teknologi namanya blockchain. Nah blockchain ini sebenarnya adalah sebuah teknologi dan ini bukan dikhususkan hanya untuk cryptocurrency, enggak gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat blockchain itu ada banyak banget ya penggunaannya ya. Jadi kalau teman-teman tahu ada namanya kayak smart contract nih. Jadi dia dipakai sesuatu yang untuk escrow account gitu ya. Kalau misalkan nanti kita memenuhi kondisi tertentu, nah otomatis kita akan ditransfer duitnya. Itu ada juga, itu untuk smart contract. Ada juga blockchain itu untuk aplikasi di dunia kesehatan nih. Jadi kayak oh nanti historical recordnya dari medical recordnya gitu ya dari seorang pasien itu bisa ke-trace dan sebagainya. Ada juga yang dipakai untuk digital currency ya, salah satunya adalah cryptocurrency. Dan blockchain ini memang teknologi cryptocurrency. Nanti saya akan ngobrol lebih detail lagi ya Bu ya tentang dalamnya dari blockchain ini. Mungkin itu Bu Maria ya. Baik Pak. Mungkin dari sisi
Pak Yohanes nih, ya berkutat banyak nih tentang cryptocurrency. Apa sih Pak bahasa gampangnya gitu kan? Banyak mungkin yang masih awam nih, nggak ngerti gitu ya cryptocurrency itu apa. Silakan Pak Yohanes. Baik, terima kasih Bu Maria dan Pak Permata. Ya, jadi memang betul seperti yang tadi Pak Permata bilang bahwa salah satu salah satu bidang yang bisa digunakan teknologi blockchain itu dan saat ini benar-benar banyak ya, itu adalah cryptocurrency. Nah, kalau saya sendiri mungkin kita belum bisa bilang bahwa itu cryptocurrency ya. Jadi kalau kita bilang itu dia adalah digital crypto asset. Jadi masih aset. Nah, nantinya pada saat sudah bisa dipakai sebagai pembayaran, sudah diterima sebagai alat pembayaran, baru bisa dibilang sebagai cryptocurrency. Nah, kita harus membedakan dulu nih. Jadi sekarang ini banyak yang menyamakan antara cryptocurrency dan digital money. Nah, jadi cryptocurrency itu adalah digital money, tapi digital money itu belum bisa dibilang cryptocurrency. Jadi berbeda. Kenapa? Karena digital money itu biasanya dia terikat kepada satu mata uang. Ya, contoh kita dengar bahwa Bank Indonesia nanti akan menciptakan digital rupiah. Nah, jadi itu adalah uang fiat yang dibuat dalam bentuk digital. Memang mereka pun rencananya akan menggunakan teknologi blockchain, terus menggunakan enkripsi. Nah, tetapi kalau cryptocurrency yang dimaksud di sini atau digital aset kripto yang dimaksud di sini, ini biasanya dikembangkan oleh organisasi atau perusahaan atau kelompok atau perorangan. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya digital aset yang mereka ciptakan ini nantinya bisa digunakan dalam komunitas, ya, dalam komunitas mereka, dan diharapkan ke depannya itu bisa semakin luas penggunaannya. Jadi semakin dipercaya, semakin diterima oleh banyak orang sebagai alat pembayaran. Nah, jadi digital cryptocurrency itu sebenarnya adalah sebuah digital asset, ya, kripto ya. Jadi nggak bisa dilihat ya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang lihat, wah ini ada gambar koinnya, contoh kayak Bitcoin gitu ya. Ini ada gambar koinnya gitu. Tapi itu gimmicknya ya. Jadi bukan digital asetnya. Kenapa? Karena asetnya sendiri itu bentuknya adalah digital. Gitu dia. Baik, jadi perlu digarisbawahi Bapak Ibu bahwa memang cryptocurrency ini adalah sebuah aset digital ya Pak ya. Oke, baiklah, saya tertarik tadi dengan apa yang sudah dikemukakan oleh Pak Permata terkait teknologi di balik cryptocurrency, bahwa ada teknologi blockchain gitu ya. Dan tadi sudah dipaparkan juga bahwa blockchain sendiri tidak hanya digunakan dalam cryptocurrency gitu ya, ada teknologi lain yang juga menggunakan maksud saya ada juga aspek lain yang menggunakan teknologi blockchain ini. Nah, saya ingin bertanya nih Pak Permata, secara teknologi seaman apa sih sebenarnya teknologi blockchain ini? Ya, ini saya jelasinnya kayak kuliah kali ya Bu ya. Iya, boleh Pak, silakan. Ya, jadi kebetulan ada juga kuliah ya tentang blockchain. Sebelumnya mungkin saya jelasin dulu tentang blockchain ya secara sekilas ya. Jadi blockchain itu apa gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat teknologinya, tadi kan blockchain ini adalah teknologi yang terbaru gitu ya. Jadi kalau tahun 2007 kan ada tuh papernya dari Satoshi gitu ya tentang Bitcoin. Nah, dia baru mengeluarkan sebuah paper untuk peer-to-peer ini ya, peer-to-peer transaction seperti itu ya. Nanti mungkin kita bahas lebih detail gitu ya dengan menggunakan teknologi blockchain. Nah, blockchain ini sebenarnya juga teknologi yang dulu itu juga udah ada gitu ya. Cuman memang hype-nya itu mulai keluar satu dekade ini gitu ya. Dan ini memang menjadi sebuah solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada ya. Mungkin nanti kita bahas lebih detail. Nah, salah satunya adalah deskripsi dari apa itu blockchain. Nah, blockchain itu merupakan sebuah distributed ledger ya. Jadi yang kalau kita ngomong blockchain, ada beberapa hal yang kita harus tahu. Yang pertama, dia adalah sebuah distributed ledger ya. Ledger itu kayak sebuah buku besar gitu ya. Kalau bingung anggap aja ada satu kertas. Nah, di kertas itu nanti bisa dicatat macam-macam gitu ya. Oh, saya mau
catat transaksi data, ataupun saya mau catat medical history dan sebagainya, atau semuanya itu bisa dicatat lah ya. Jadi kayak sebuah dokumen. Itu yang pertama, deskripsi dari sebuah ledger ya. Nah, ledger ini karakteristiknya adalah dia terus berkembang nih. Artinya apa? Artinya nanti akan ada ledger yang baru lagi, berkembang lagi. Sehingga apa? Sehingga semuanya nanti bisa di-track. Nah, sifatnya dari ledger ini adalah yang pertama adalah immutable ya. Immutable artinya apa? Dia itu nggak bisa diutik-utik lagi. Nah, ini yang tadi mungkin nyambung dikit nih sama pertanyaannya sama Bu Maria ya. Jadi kalau kita udah melakukan sebuah nulis di dokumen itu gitu ya, nulis sebuah transaksi di dalam sebuah satu blok, atau kita sebut tadi dokumen gitu ya, dalam sebuah ledger. Jadi sifatnya itu adalah immutable dan permanen. Jadi nggak bisa kita ubah-ubah lagi. Artinya apa? Nah, inilah yang membuat kenapa harapannya bahwa dengan adanya teknologi blockchain ini nanti akan bisa menggantikan peran dari seorang middleman gitu ya. Middleman itu artinya kalau misalkan kita transaksi, middleman-nya itu adalah pemerintah dan sebagainya. Tapi dengan adanya teknologi ini, nah ini akan membuat transparansi dari sebuah pihak yang mana selain tadi tercatat gitu ya dalam sebuah ledger, sifatnya immutable, tidak bisa diubah-ubah, dan itu secara kronologis dia itu juga akan berurutan gitu ya. Makanya membentuk sebuah semacam rantai. Itulah namanya blockchain. Jadi bloknya itu adalah sebuah dokumen yang banyak banget, dia terurut secara kronologis gitu ya, dan dia terhubung satu sama lain dengan sebuah enkripsi. Tadi Pak Madison sudah menjelaskan ada semacam kriptografi ya, kita nanti bahas lagi, dan itu semua banyak banget, tapi semua orang bisa ngelihat, semua orang tahu ya, sifatnya terdistribusi, tidak ada satu middleman yang sangat powerful di dalamnya, dan itulah yang membuat semua orang sekarang memandang bahwa ini adalah solusi gitu ya, solusi dari blockchain, membuat transparansi dan reliable semuanya. Mungkin itu Bu Maria sedikit dari saya ya. Berarti secara teknologi ini tergolong aman atau tidak nih Pak? Teknologinya kalau dari sisi reliability-nya pasti aman Bu. Kenapa? Karena ini adalah sebuah rantai. Jadi kasarnya gini, misalkan kita punya rantai ya, 1, 2, 3 terhubung. Kalau kita ambil satu di tengah, pasti nanti rantai sebelum sama setelahnya itu akan tahu. Ya, jadi inilah yang kita sebut transparan. Jadi nggak mungkin ketika misalkan ada sebuah transaksi, terus saya misalkan seorang konglomerat gitu ya, yang punya uang banyak, saya pengen ngubah transaksi nih, ternyata saya tulis gitu ya, tulis sebuah transaksi yang fake atau palsu, dan nanti artinya yang lain itu akan mengetahui itu semua, karena itu semuanya tersambung. Nah, ini adalah sebuah secure ya, jadi sesuatu yang ini berharap banyak nih, masa depan berharap banyak dari teknologi ini untuk menjadi sebuah solusi sih, tadi sih untuk keterbukaan dan transparansi Bu. Kira-kira seperti itu Bu. Oke, menarik ya Pak ya. Jadi saya kebayangnya ada suatu rantai tadi ya. Jadi ini benar-benar secure banget ya. Kalau misalkan tadi rantainya putus, 3 tengah ketahuan gitu ya. Oke, baiklah. Mungkin saya pengen lebih tahu nih Pak. Di sini kita semua kan tadi udah dijelaskan sama Pak Permata gitu ya terkait teknologi dari blockchain itu sendiri. Kira-kira gimana sih Pak Yohanes cara kerjanya gitu? Apakah mungkin Bapak bisa memberikan sedikit demo ke kita supaya kebayang nih kan, kadang-kadang kalau cuma dengerin doang, aduh gimana sih maksudnya gitu ya. Oke, silakan Pak Yohanes. Oke, ya baik, terima kasih Bu Maria. Jadi benar ya seperti yang Pak Permata bilang tadi, bahwa memang kita nggak bisa ya bilang bahwa satu teknologi itu super aman. Nah, tetapi dengan teknologi blockchain ini ya kita berharap dan memang sudah dirancang supaya apa? Supaya dia immutable ya. Jadi nggak bisa seenaknya main dirubah oleh satu pihak. Kenapa? Karena nantinya akan ada pihak-pihak lain yang memverifikasi. Dan benar seperti yang tadi Pak Permata bilang, kalau misalkan ada satu yang rantai di tengah-tengah nih, blok yang di tengah-tengah ini dimanipulasi, nah itu blok ke belakang itu akan berubah semua. Itu dia. Dan itu akan warning. Jadi dari network itu akan ada warning bahwa wah ini ada yang coba-coba tempered nih. Nah, mungkin di sini saya akan kasih sedikit contoh ya. Jadi seperti apa sih teknologi blockchain dan yang terutama saat ini Nagaya gunakan. Ya ini kurang lebih sama seperti Bitcoin, dan saya akan kasih lihat ada dua fitur yang paling banyak digunakan di dalam teknologi ini. Nah, sebentar.
Saya sharing screen ya. Oke. Oke, sharing screen saya udah kelihatan? Udah, Pak. Udah ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, ada yang namanya Nagaya Wallet. Nah, jadi salah satu fitur di crypto asset, digital crypto asset itu adalah wallet. Wallet ini adalah dompet. Ya, nah karena bentuknya adalah digital, jadi asetnya sendiri digital, maka ada juga dompet digital. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa bayangkan seperti ini. Wallet ini Bapak Ibu bisa anggap sebagai seolah-olah ini adalah Bapak Ibu adik-adik ya bisa anggap bahwa ini adalah bank milik Bapak Ibu dan adik-adik semua. Ya, kenapa saya bilang bank? Jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini ada alamat address. Nah, tadi yang Pak Permata bilang ya kan bahwa di sini semuanya transparan ya, tapi tetap ada sisi kerahasiaan. Kenapa kerahasiaan? Di sini orang-orang itu dikenal bukan dengan nama, bukan dengan username, tapi dengan address. Nah, address ini bentuknya panjang seperti ini ya. Jadi gabungan antara angka, huruf, besar, kecil, ya kan? Nah, yang mengetahui address ini, jadi yang mengetahui bahwa address ini milik siapa sih? Yaitu adalah orang pemilik address tersebut. Ya. Nah, salah satu kekurangan dari wallet seperti ini adalah ya, jadi kalau misalkan ya contoh saya kasih ke Pak Permata address yang nomor 1 ini nih, saya kasih nama nomor 1 ya, sorry. Bentar. Saya kasih nama nomor 1. Oke, saya kasih ke Pak Permata address nomor 1 ini. Artinya apa? Kalau Pak Permata ingin mengirimkan digital asetnya kepada saya, ya kan? Nah, itu Pak Permata harus kirim ke address ini supaya nyampe di saya. Nah, problemnya kalau saya juga kasih ke Bu Maria nomor yang sama, jadi address yang sama. Nah, pada saat ada yang mengirim, saya bingung. Ini siapa sih yang ngirim sebenarnya? Ya, apakah Pak Permata atau Bu Maria? Ya. Nah, akhirnya apa? Di sini disediakanlah fitur yang kita bisa meng-create new address. Ya, jadi kalau kita bilang nomor 2, ya, nah muncul alamat yang baru. Nah, berapa banyak alamat ini bisa kita tampilkan? Wah, bisa jutaan. Ya, bisa jutaan, bisa ratusan juta, bisa miliaran alamat. Ya, Bapak Ibu bisa lihat itu ada berapa karakter. Ya, jadi kalau kita hitung ya, ini kembali lagi kayak Pak Madison bilang ya, matematika. Jadi kemungkinan untuk meng-create alamat ini sangat-sangat banyak. Nah, di sini dengan saya punya seperti ini seperti saya punya seperti saya punya bank account number, ya, nomor rekening bank. Jadi saya bisa ciptakan nomor rekening bank saya sendiri. Ya, nah, kalau kita menyimpan aset kita di sini, ya kita harus hati-hati. Kenapa? Karena semua tanggung jawab ada di kita. Ya, kalau wallet ini kita nggak backup, wallet ini kita nggak secure, jadi kita nggak amankan dengan password. Nah, kalau sampai keambil orang atau kita punya wallet komputer rusak ya, nah ini otomatis akan hilang. Ya, jadi udah nggak bisa diapa-apain lagi. Bahkan yang bikin pun saking amannya, yang bikin pun itu hampir tidak bisa merecover. Ya, jadi ya kita harus hati-hati ya. Nah, sebenarnya apa sih wallet ini? Tadi kan Pak Permata bilang ada distributed ledger ya. Nah, sebenarnya pihak-pihak yang mendownload wallet ini, yang menggunakan wallet ini, merekalah yang menyimpan buku besar yang tadi Pak Permata bilang tuh. Ya, jadi kalau kita memiliki wallet ini, kita tuh menyimpan buku besar. Jadi semua transaksi yang pernah terjadi di blockchain tersebut, blok-blok yang pernah terbentuk, kita akan simpan di sini. Nah, jadi istilahnya kita menjadi bagian atau yang sering disebut ya kalau Bapak Ibu sering dengar namanya node. Nah, node itu adalah pihak-pihak yang menyimpan data. Jadi ledger itu disimpan. Nah, sekarang seperti apa sih ya peer-to-peer transfer? Jadi di sini tidak ada pihak ketiga. Nah, di sini saya akan contohkan ya, saya akan transfer ini dari komputer saya yang lain ya. Saya akan transfer sejumlah aset ke dalam address ini ya. Sebentar.
Oke ya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini yang tadinya balance 0, unconfirmed jadi 100. Ya, ada recent transaction di nomor 1. Nah, artinya apa? Saya ada menerima sejumlah aset digital ke wallet saya yang nomor 1. Jadi address saya yang nomor 1. Nah, ini bisa dilihat. Jadi tanggalnya, ya kan? Nah, di sini transaction detail ini apa kelihatan yang kotak kecil? Bu Maria bisa bantu saya, Bu? Kelihatan ya. Nah, di sini ada yang namanya transaction ID. Ya, di sini ada yang namanya transaction ID. Jadi setiap kali terjadi transaksi itu pasti ada muncul transaction ID. Nah, transaction ID ini gunanya untuk apa? Transaction ID ini gunanya untuk memverifikasi nantinya apakah benar bahwa transaksi ini terjadi. Ya, apakah benar bahwa transaksi ini terjadi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini mungkin di depan ini ya, saya nggak tahu kelihatan apa nggak, ada tanda tanya. Ya, ada tanda tanya kecil di depan angka, ya di depan tanggal. Nah, itu artinya ini belum terkonfirmasi. Jadi transaksi ini baru dikirimkan. Jadi yang tadi kayak Pak Permata bilang, ini ada yang nyatet ya, ada yang nyatet transaksi, terus dia sebarin nih ke semua orang. Ya, dia sebarin ke semua node ini untuk menyatakan bahwa nih saya ada melakukan transaksi sejumlah 100. Nah, nantinya ada komputer-komputer yang akan menghitung. Ya, menghitung, memproses daripada transaksi ini. Nah, ini kita nggak bisa tahu ya berapa lama. Nah, dari unconfirmed ini, jadi dari unconfirmed, jumlah unconfirmed ini nanti setelah cukup konfirmasi ya dinyatakan bahwa itu biasanya ada yang 6 blok, jadi 6 blok terbentuk setelah transaksi ini akhirnya oke, ini dinyatakan sukses. Ya kan, dinyatakan bahwa memang transaksi ini benar. Nah, ini udah pindah ya. Jadi kita lihat di sini ada ini unconfirmed. Jadi 1 dari 6 transaksi. Artinya apa? Dari transaksi ini sudah ada 1 blok baru yang terbentuk. Artinya sudah ada konfirmasi 1 blok. Ya. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Sekarang kita lihat bagaimana cara ngeceknya ya. Nah, ini ada transaction ID ya kalau kita copy. Nah, ada satu lagi sebentar. Dari fitur yang disediakan oleh digital crypto asset ya. Saya rubah sharing screen. Oke. Nah, sekarang udah kelihatan ada Nagaya Explorer? Iya. Udah kelihatan ya. Nah, ini fungsinya buat apa? Ya, ini fungsinya buat apa? Disinilah fungsi keterbukaan informasi. Ya, fungsi transparansinya. Jadi kalau tadi kita ada transaction ID, ini kita bisa paste di sini. Ya, terus kita ketik search. Ya, nanti akan muncul. Ya, akan muncul dari input. Jadi dari pengirim siapa kepada penerima siapa. Nah, ini sangat penting. Ini sangat penting. Kenapa? Kalau di perbankan, ya kalau di perbankan misalkan saya kirim dana ke Bu Maria, ya terus terjadi terjadi masalah, misalkan kok Bu Maria kok nggak terima nih dananya, ya kan? Nah, bagaimana cara Bu Maria atau saya meyakinkan bahwa oh saya udah kirim kok? Nah, otomatis kan kita harus berhubungan dengan bank, betul? Nah, kalau di digital asset, kripto, apalagi Bitcoin ya, kita mau kontak siapa? Ya kan, kita nggak tahu mau kontak siapa gitu. Nah, akhirnya disediakanlah fitur seperti ini. Jadi contoh, saya mengklaim sudah kirim sejumlah digital asset ke Bu Maria. Nah, tapi Bu Maria nggak terima nih. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Kita gunakan Explorer ini. Nah, di Explorer ini nanti Bu Maria bisa lihat. Contoh yang kayak tadi ini. Ya kan, ini kan alamat yang tadi digunakan untuk menerima. Nah, nanti Bu Maria bilang, Pak, ini transaction ID yang Bapak kirim ke saya, ini nggak ada alamat saya loh di sini loh. Yang alamat saya kasih ke Bapak kan alamatnya ini. Tapi di sini nggak ada alamat saya. Artinya apa? Ya mungkin saya tidak transfer atau saya salah alamat. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi di sini transparan. Kenapa? Semua pihak bisa mengecek transaksi yang terjadi. Ya, semua pihak bisa mengecek transaksi yang terjadi. Nah, tetapi rahasia. Apa rahasianya? Kita nggak tahu ini alamat punya siapa. Ini alamat punya siapa. Yang tahu hanya antara
penerima dan pengirim. Ya. Nah, selain daripada wallet yang tadi ya, itu ada yang wallet lainnya, yaitu contohnya kalau kita menitipkan kita punya digital asset ke exchanger. Nah, itu artinya apa? Layaknya kita menitipkan uang kita kepada bank. Jadi pemilik walletnya sebenarnya adalah mereka, tapi kita menitipkan kita punya aset di walletnya mereka. Nah, jadi memang kalau wallet asli daripada sebuah aset kripto, ya itu adalah yang tadi saya kasih lihat ya, itu di Bitcoin pun ada namanya Bitcoin Core Wallet, ya Litecoin juga ada namanya Litecoin Core Wallet, dan di Nagaya ini kami sebut dengan Nagaya Qt Wallet. Nah, jadi mungkin saya bisa kasih lihat seperti itu ya. Jadi kurang lebih cara kerjanya seperti apa sih? Nah, peer-to-peer ini. Nah, peer-to-peer ini juga nggak ada yang bisa memblok, terus kemudian, wah ini kita nggak mau nih dia kirim dana ke sini. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena di sini tidak ada superioritas. Ya, jadi nggak ada yang superior, tetapi yang kita gunakan di sini adalah kita cuma ingin memastikan bahwa benar nggak si A ini memiliki sejumlah aset digital yang cukup untuk dikirimkan kepada seseorang. Nah, itu dia. Nah, di sini juga, sorry, tadi saya mungkin bisa kasih tambahan sedikit ya, yang tadi Pak Permata bilang bahwa di setiap blok, ya ini kita contoh ya, kita lihat blok 100 misalkan ya. Nah, di setiap blok itu ya ada hash-nya. Nah, nanti kalau kita mundur ke belakang, ya ada hash-nya. Mundur ke belakang, ada hash-nya. Nah, ini adalah yang tadi blockchain. Jadi, ikatan antara blok yang sebelumnya terjadi dengan blok sesudahnya. Terus seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ini data yang di tengah-tengah ini ditemper, ya jadi istilahnya ada yang merubah data, ini akan berubah. Ini akan berubah. Nah, begitu transaksi itu di broadcast, jadi dikirimkan ke node-node lain akan melihat, kok ini nggak sama ya dengan catatan yang kita miliki. Nah, kalau mayoritas dari node itu bilang bahwa wah, sorry nih, ini ada dugaan ini temper ya. Biasanya IP address tersebut akan diblok. Jadi otomatis akan diblok sehingga apa ya? Ini dianggap wah ini ada pengacau nih, ada penyusup, ya kan? Nah, jadi itu akan diblok dan mereka akan lanjut dengan blok-blok yang selanjutnya. Begitu mungkin yang bisa saya kasih lihat. Baik, terima kasih Pak Yohanes tadi ya. Mungkin kalau pemula ngelihatnya masih bingung banget gitu ya, waduh ini apa gitu. Tapi kalau udah yang sering bersentuhan dengan kripto mungkin udah kebayang ya Pak ya. Apalagi anak zaman now sekarang tuh udah benar-benar maksudnya udah sangat mungkin familiar gitu ya dengan cryptocurrency. Apalagi kalau kita dengar Bitcoin lah gitu ya. Nah, terkait dengan Bitcoin nih, saya ada muncul pertanyaan. Salah satu cryptocurrency itu yang kita kenal adalah yang booming gitu ya, Bitcoin tuh yang kemarin harganya tuh fantastis banget gitu ya, tiba-tiba wah semua pada wow banget gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih Pak kira-kira ini menurut perspektif dari Pak Yohanes ya, mungkin nanti Pak Permata juga bisa menambahkan ya. Kemunculan Bitcoin ini sebenarnya latar belakangnya apa sih? Setahu saya pasti ada tujuan gitu ya, latar belakang dan tujuan dari Satoshi ini untuk menciptakan Bitcoin. Kira-kira buat apa ya Pak? Karena kan kadang-kadang banyak nih pertanyaan, buat apa sih Bitcoin gitu kan? Maksudnya mungkin maksudnya orang-orang mungkin mikirnya itu kan uang digital gitu, tadi kan ya nggak bentuk fisik kayak biasanya kita keluarin uang di dompet gitu ya. Terus tujuannya buat apa sih kira-kira? Nah, gimana tuh Pak Yohanes? Ya, jadi mungkin ya ini kalau pendapat saya pribadi, mungkin Mr. Satoshi Nakamoto ini ya yang belum pernah kita lihat ya seperti apa orangnya, ya mungkin mereka ini ingin membuat suatu perubahan ya. Jadi perubahan bagaimana sih caranya ya kita bisa membuat suatu aset digital yang kira-kira bisa digunakan oleh masyarakat, jadi dibuat dari masyarakat, digunakan oleh masyarakat, dan dijalankan oleh masyarakat. Jadi sebenarnya balik ke zaman dulu ya, sebenarnya dengan sistem barter. Nah, mereka ingin merubah, sebenarnya ingin menunjukkan atau mencoba ya, bisa nggak sih sebenarnya nih kalau kita bikin ya sebuah aset digital yang kira-kira nanti diterima dari, oleh, dan untuk masyarakat, gitu loh. Karena apa? Karena mungkin mereka mungkin ingin
membuat suatu sistem baru yang berbeda dengan sistem finansial atau sistem ekonomi yang sudah ada sekarang. Ya, jadi itu juga mungkin sebabnya Mr. Satoshi ini dia nggak berani muncul ke permukaan. Ya, karena dia nggak tahu ya nanti bagaimana respon market, bagaimana respon pemerintah. Nah, jadi akhirnya ya dia coba. Nah, dia coba ini ya dia bikin open source ya supaya apa? Supaya banyak orang yang kedepannya bisa mengembangkan nih dari Bitcoin ini. Nah, mungkin seperti itu ya tujuan dari Satoshi Nakamoto ini. Mungkin Pak Permata ingin menambahkan, Pak. Kayaknya Pak Permata di Bitcoin-nya banyak nih ya. Dulu saya sering ini ya, sempat main waktu masih di Korea tuh. Waduh. Cuma jantung saya nggak kuat nih kalau naik turun. Jadi sekarang udah nggak main lagi nih. Ya jadi dari Pak Jo tadi udah lengkap banget ya Bu ya. Kalau kita ngelihat sejarahnya itu kan ada namanya Satoshi Nakamoto ya. Jadi Satoshi Nakamoto itu siapa gitu ya. Ada orang ngira itu orang Jepang. Cuman sebenarnya sampai sekarang kita nggak tahu tuh siapa itu Satoshi Nakamoto. Dia nggak pernah keluar. Ada yang bilang itu satu orang individu. Ada juga yang bilang dia adalah sebuah organisasi gitu ya. Ada juga orang yang bilang bahwa dia itu adalah Elon Musk tuh. Kenapa? Karena Elon Musk itu kan kalau ngeluarin duit itu nggak mikir gitu ya. Dan kalau kita ngelihat Bitcoin gitu ya, pada saat 2007 itu 31 Oktober tuh papernya ada tuh tentang konsepnya dari Satoshi, namanya itu sebuah paper ilmiah ya, namanya Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System. Nah jadi di situ Satoshi mencoba mengungkapkan ya secara ilmiah bahwa kita sebenarnya bisa nih mencoba menghindari middleman tadi gitu ya. Jadi gimana kita bisa melakukan transaksi secara peer-to-peer. Peer-to-peer itu tadi kalau Pak Jo istilahnya kita barter nih. Barter tapi secara digital, secara ini ya, dan persyaratannya bisa reliable, dan itulah dipropose sama Satoshi, dan sifatnya itu ya open source. Open source itu artinya gratis ya, bisa dipakai oleh siapapun tentang cryptocurrency, dan ini sekali lagi nggak dikontrol oleh satu organisasi. Kalau kita uang kan itu sangat kompleks ya. Jadi di Indonesia ada Bank Indonesia, terus teman-teman juga mungkin pernah ngerasain nih kalau coba ngirim uang dari satu negara ke negara lain ya, itu kan kita masuk dulu uangnya, terus nanti lewat bank di negara itu, baru nanti lempar lagi ke US kalau nggak salah gitu ya, baru nanti masuk ke negara tujuan dan sebagainya. Itu sangat kompleks sekali gitu ya. Jadi makanya pada saat itu dibuatlah sebuah sistem ya dengan tadi, dan Bitcoin itu punya protokol, jadi ada code-nya tuh, code Bitcoin ya, itu open source. Mungkin teman-teman yang suka coding nih, terus dan dia punya beberapa protokol atau rules ya, kayak misalkan tadi ada namanya kriptografi nih, buat teman-teman yang senang matematik ya, mungkin nanti cocok nih masuk prodi bisnis matematik di STEM. Nah nanti bisa tuh belajar algoritmanya kriptografi. Nah, jadi kan istilahnya kalau yang keren itu istilahnya adalah mining gitu ya. Nah mining itu sebenarnya adalah dia cari solusi dari kriptografi itu gitu. Nah itu khusus yang suka matematik gitu ya, dan itu di awal-awal dulu sempat ini ya, nggak pernah dianggap, cuman sekarang makin di sini kan makin dianggap, dan orang yang berhasil mining itu dia akan mendapatkan sebuah blok dari blok Bitcoin itu. Nah itulah kenapa si Satoshi Nakamoto sampai saat ini dia itu kayak dicari-cari orang gitu ya, karena sebenarnya dia pemilik mayoritas blok yang ada, yang udah di-create, dan kita nggak tahu siapa itu gitu. Nah mungkin itu sih sedikit story gitu ya, cuman balik lagi ke tujuannya apa. Tujuannya ya tadi sebenarnya pengen membuat sebuah peer-to-peer ya, atau istilahnya barter langsung tanpa ada middleman, dan juga transparansi gitu ya, bisa tercatat, dan semuanya juga reliable. Mungkin itu sih Bu Maria ya. Baik, oke. Terkait dengan tujuan tadi ya, Pak Yohanes dan Pak Permata sudah memaparkan nih, kan pasti ada latar belakang dan tujuan dari Satoshi ini untuk menciptakan Bitcoin. Nah, sejauh ini menurut pengamatan dari Pak Yohanes nih, apakah sebenarnya tujuan itu sudah tercapai gitu? Kalau sebagai benar-benar diterima sebagai alat pembayaran sih masih on and off ya Bu ya. Jadi masih Bu Maria ya, masih kadang diterima, kadang tidak. Ya kita bisa lihat sebenarnya negara yang paling mayoritas menerima pembayaran menggunakan Bitcoin itu di Jepang, dan kemudian ada sedikit di Korea ya. Nah tetapi kembali lagi semua mereka ini on and off. Kenapa? Karena salah satu hal yang paling ditakuti oleh penerima, jadi
penjual itu kalau dia menerima aset digital ya, contohnya Bitcoin, satu hal yang mereka sangat takutkan itu adalah volatilitas dari harga. Ya, tadi Permata udah bilang kan, waduh saya jantungan ya, deg-degan gitu kan. Padahal istilahnya itu Pak Permata mungkin nggak jualan apa-apa gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi perdagangan ya, jadi dari sisi perdagangan, dari sisi usaha, kita kan sebagai penjual itu tentunya memiliki kewajiban. Jadi memiliki kewajiban terhadap orang lain, pihak lain ya. Mungkin kita ambil barang dari distributor, atau kita ambil barang dari supplier, atau kita harus beli bahan baku. Nah, jadi hal ini, volatilitas harga ini masih menyebabkan on and off ya. Kalau kita boleh lihat mungkin kasus yang terakhir ya, jadi contoh kasus yang terakhir adalah di negara El Salvador. Beberapa hari, beberapa minggu yang lalu, El Salvador sudah menyatakan bahwa Bitcoin legal untuk digunakan sebagai alat pembayaran di negara tersebut. Ya, tapi kita bisa lihat di berita bahwa ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, malahan lebih banyak yang kontra. Kenapa lebih banyak yang kontra? Karena mereka masih belum melihat keuntungan apa sih yang mereka dapatkan kalau mereka menerima Bitcoin. Nah, kita nggak tahu ya apakah mereka di sana dipaksa untuk menerima. Kenapa? Karena sampai ada demo, sampai ada ATM Bitcoin yang dibakar, ya kan? Nah, jadi kita nggak tahu apakah mereka dipaksa atau tidak. Tapi kalau kita lihat dari berita itu masih ada kekhawatiran dari para pelaku, jadi dari pelaku dagang ini, jadi terutama dari penjual ya, kalau mereka menerima aset ini. Kenapa? Karena ya kita tahu volatilitas harga dari sebuah kripto aset itu, contohnya Bitcoin itu sangat-sangat tinggi. Bahkan satu hari itu bisa turun sampai 20%, naik sampai 20%. Nah, di sini yang membuat mereka tidak nyaman gitu untuk menerima sepenuhnya sebagai alat pembayaran. Berarti tadi memang masih belum tercapai ya Pak ya, hampir bisa, maksudnya kita bilang ya tidak sepenuhnya lah ya tercapai ya. Nah, dalam kondisi seperti ini mungkin apa sih sebenarnya yang membuat tujuan ini masih belum tercapai nih kalau dari sisi teknologi kira-kira Pak Permata? Apakah memang belum siap atau bagaimana nih Pak? Iya, ini memang bahasan menarik ya Bu ya. Jadi tadi Pak Jo udah jelasin